Pasal 2. Syafaat dan jenis-jenisnya. A. Syafaat uzma. Syafaat paling besar, paling agung, dan paling luas adalah Al-Maqamul Mahmud, kedudukan yang mulia, yang sangat diinginkan oleh semua makhluk, di mana mereka mendambakan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar beliau datang untuk menyelesaikan pengadilan akhirat, menolong kaum mukminin dari kondisi sulit di padang mahsyar pada hari kiamat, serta menyelamatkan mereka agar tidak berkumpul bersama orang-orang kafir di mahsyar. Sebelumnya, umat manusia saat itu telah meminta syafaat kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Setiap nabi tersebut menjawab, "Aku tidak memilikinya." Akhirnya, mereka menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta pertolongan. Rasulullah pun menjawab, "Benar, akulah pemiliknya." Maka beliau berangkat dan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya. B. Syafaat bagi calon penghuni neraka. Makam kedua dari syafaat adalah pertolongan yang diberikan Nabi kepada sekelompok umatnya yang telah diperintahkan masuk neraka, agar mereka tidak jadi dimasukkan ke dalamnya. Syafaat ini ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Al-Hafiz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abid Dunya rahimahullah dalam kitabnya Ahwalul Qiyamah, Huru-hara Kiamat, pada bab syafaat di akhir pembahasan. Al-Hafiz menyebutkan, Sa'id bin Muhammad Al-Jarmi meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Abu Ubaid Al-Haddad meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Sabit Al-Bunani meriwayatkan kepada kami. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Al-Haris bin Naufal, dari ayahnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan dibuatkan untuk para nabi mimbar-mimbar dari emas, lalu mereka duduk di atas mimbar masing-masing. Tinggallah mimbarku yang belum diduduki. Aku terus berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, agar dapat menolong umatku. Aku khawatir segera disuruh masuk surga, sementara umatku tertinggal di belakang. Aku berkata, Ya Robbi, umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai Muhammad, apa yang kamu harapkan dariku untuk aku lakukan terhadap umatmu? Aku berkata, Ya Robku, bercepatlah hisab atas mereka. Mereka pun dipanggil dan dihisab, dan di antara mereka ada yang masuk surga dengan rahmat Allah, dan ada juga yang masuk surga karena syafaatku. Aku terus memberikan syafaat hingga aku memberikan surat kuasa, pertolongan kepada sebagian orang dari umatku yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Sampai-sampai, Malaikat Malik, penjaga neraka, berkata kepadaku, Hai Muhammad, tidakkah engkau memberikan kesempatan sedikit pun bagi api neraka untuk menyiksa karena kemarahan Allah terhadap umatmu? Dalam riwayat lain, Al-Hafiz Abu Bakar menyebutkan, Ismail bin Ubaid bin Umar bin Abu Karimah meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Salamah meriwayatkan kepadaku dari Abu Abdurrahim. Zaid bin Abu Unaisah meriwayatkan kepadaku dari Al-Minhal bin Amr, dari Abdullah bin Al-Haris, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia bercerita, umat manusia nanti akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Mereka akan berkumpul dengan pandangan terpaku ke atas, menanti pengadilan dalam keadaan berdiri tegak selama 40 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari Ars menuju Al-Kursi. Yang pertama kali dipanggil adalah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Lalu dipakaikan kepadanya dua pakaian kubtiyah dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bawalah kepadaku Nabi yang ummi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku pun berdiri, lalu dipakaikan kepadaku pakaian sutra dari surga. Dipancarkan pula bagiku sebuah telaga yang luasnya sejauh jarak antara negeri Ailah hingga Ka'bah. Aku pun meminum airnya dan mandi, sementara leher-leher umat manusia nyaris putus karena kehausan. Selanjutnya, aku berdiri di sisi kanan Al-Kursi. Tidak ada seorang pun pada hari itu yang berdiri di tempat tersebut selain aku. Barulah sesudah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Mohonlah sesuatu, pasti akan aku kabulkan. Mintalah syafaat, pasti aku akan berikan. Rawi melanjutkan, seorang laki-laki bertanya, apakah engkau mengharapkan sesuatu untuk kedua orang tuamu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku akan memberikan syafaat untuk mereka, tanpa peduli apakah ia diterima atau ditolak. Sungguh, aku tidak berharap apa-apa terhadap nasib mereka. Al-Minhal mengatakan bahwa Abdullah bin Al-Haris juga menceritakan sebuah riwayat kepada kami, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku pun lewat di hadapan sekelompok umatku yang sudah diperintahkan masuk neraka. Mereka berkata,
"Wahai Muhammad, kami memohon syafaatmu." Aku memerintahkan para malaikat agar menahan mereka di tempatnya. Lantas, aku pergi meminta izin kepada Robku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan izin kepadaku. Kemudian, aku bersujud dan bertanya, "Ya Rabbi, mengapa engkau memerintahkan sebagian umatku untuk masuk neraka?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah dan keluarkanlah siapa saja yang engkau kehendaki." Aku pun pergi dan mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk dikeluarkan. Setelah itu, sebagian umatku yang lain berkata, "Wahai Muhammad, kami memohon syafaatmu." Aku kembali lagi menemui Robku Azza wa Jal untuk meminta izin dan Allah memberikan izin. Maka dari itu, aku kembali bersujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Angkatlah kepalamu dan mohonlah sesuatu, niscaya aku akan mengabulkannya. Mintalah syafaat, niscaya aku akan memberikannya." Maka aku pun berdiri sambil mengucapkan puji-pujian kepada Robku dengan berbagai pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Kemudian aku bertanya, "Ya Robbi, mengapa engkau memerintahkan sebagian umatku untuk masuk neraka?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Pergilah dan keluarkan siapa saja yang kamu kehendaki." Aku berkata, "Ya Robbi, keluarkanlah dari dalam neraka setiap umatku yang telah mengucapkan La ilaha illallah, juga bagi setiap orang yang dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya sebesar atom." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, itu bukanlah hakmu, melainkan hakku sendiri." Aku pun pergi dan mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki Allah untuk dibebaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Bersisalah sebagian orang yang masuk neraka." Penduduk neraka mencemooh mereka seraya berkata, "Kalian dahulu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Tetapi mengapa kalian tetap masuk neraka?" Mereka pun menjadi gundah dan bersedih karena ejekan itu. Sesudah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat dengan membawa segenggam air, lalu memercikkan air tersebut kepada setiap kaum muwahhid, ahli tauhid, sehingga tidak tersisa seorang pun yang mengucapkan La ilaha illallah melainkan wajahnya pasti terkena percikan air tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, orang-orang itu pun akhirnya dikenal dengan tanda tersebut, sehingga penduduk neraka yang lain merasa iri. Tidak lama kemudian, mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka dikatakan kepada mereka, "Pergilah, mintalah persinggahan dari penghuni surga." Kalaulah mereka semua singgah pada seorang laki-laki penghuni surga, niscaya mereka akan mendapatkan kelapangan di sisinya. Mereka pun lantas disebut dengan nama Muharrarun, orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Dalam hadis di atas dan dalam hadis sebelumnya terdapat indikasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan syafaat kepada sekelompok umatnya yang telah diperintahkan masuk neraka, yaitu untuk menolong mereka supaya tidak jadi masuk neraka. Sementara itu, hadis kedua menunjukkan bahwa Nabi meminta syafaat secara berulang-ulang. Dengan kata lain, beliau memberikan syafaat itu kepada sebagian umatnya, kemudian kepada sebagian lainnya, lalu kepada yang lainnya, lalu kepada umat yang lain lagi. Semua itu dilakukan sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu, di akhir hadis disebutkan, tersisalah sebagian orang yang masuk neraka. Akan tetapi, sayangnya derajat hadis di atas mursal. Ucapan beliau pada hadis pertama, di antara mereka ada yang masuk surga dengan rahmat Allah dan ada juga yang masuk surga karena syafaatku, merupakan indikasi adanya syafaat pada makom ketiga, yakni syafaat untuk kaum yang pahala kebaikannya seimbang dengan dosa kejahatannya. Orang-orang itu belum berhak masuk surga, namun juga tidak wajib masuk neraka. Beliau pun memberikan syafaat kepada mereka agar masuk surga. J. Syafaat bagi pelaku dosa besar yang ada di dalam neraka. Adapun syafaat pada makom keempat adalah syafaat yang diberikan kepada para pelaku dosa besar yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, yaitu agar mereka dikeluarkan darinya. Banyak hadis-hadis sahih yang mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, yang terdapat dalam kitab-kitab as-sahih, kitab-kitab musnad, dan kitab-kitab rujukan Islam lainnya. Para ulama dan imam kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang sepakat menerima keabsahan hadis-hadis tersebut. Tidak ada yang menentangnya, kecuali kaum Khawarij dan orang-orang yang mengikuti bid'ah mereka, seperti Mu'tazilah dan lainnya. Hujjah mereka sudah terpatahkan dengan hadis mutawatir tersebut yang sebenarnya sesuai dengan syarat hadis mereka dalam perkara ini. Hanya saja, mereka belum mengetahui derajat mutawatir yang dimiliki hadis-hadis itu. Akibatnya, orang-orang ini mendustakan apa-apa yang belum mereka ketahui. Maka dari itu, tidak ada uzur bagi mereka.
Sesungguhnya orang yang tidak mempercayai karomah beliau dalam masalah ini pasti tidak akan mendapatkan manfaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memiliki sebuah kedudukan yang agung. Beliau akan memberikan syafaat untuk mengeluarkan para pelaku dosa besar dari neraka satu demi satu sampai 4 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Para nabi alaihimussalatu wassalam juga memberikan syafaat seperti itu kepada umat-umat mereka. Demikian juga kaum mukminin kepada keluarga dan teman-teman mereka. Bahkan, para malaikat juga memiliki hak untuk memberikan syafaat. Setelah itu, akan dikeluarkan pula dari neraka orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, namun di dalam hatinya masih terdapat seberat zarrah keimanan, yaitu setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah secara ikhlas. D. Syafaat setelah melintasi Sirat. Makam kelima adalah syafaat untuk kaum mukminin setelah melintasi as-sirat atau jembatan menuju surga, agar mereka diizinkan masuk surga. Beliau menceritakan bahwa umat manusia menemui Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam untuk meminta syafaat. Baru kemudian mereka menemui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan syafaat kepada mereka. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau hingga hari kiamat. Pernyataan tersebut didukung oleh hadis Anas radhiyallahu anhu yang tertera dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Akulah orang yang pertama memberikan syafaat di surga. Syafaat untuk menaikkan derajat di surga. Makam keenam dari makam-makam syafaat yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat untuk meningkatkan derajat sebagian kaum mukminin dalam surga. Syafaat jenis ini disetujui pula oleh kalangan Mu'tazilah dan sekelompok lainnya. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang terdapat dalam Sahih Muslim, bahwasanya ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi akibih fil ghabirin waghfir lana walahu rabbal alamin. Allahumma aftah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang dapat petunjuk. Jadikanlah baginya pengganti untuk memelihara anak-anaknya di antara orang-orang yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan ampunilah dia, ya rabbal alamin. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya dan berilah cahaya dalam kuburnya. Demikian pula hadis lain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang terbunuhnya Abu Amir radhiyallahu anhu pada perang Autas, beliau segera berwudu kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma gfir li Ubaidi Abi Amir waj'alhu yaumal qiyamati fawqa katsirin min khalqik. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir dan berilah kedudukan kepadanya di atas banyak makhlukmu yang lain pada hari kiamat. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain. Inilah akhir dari kitab Siratun Nabawiyah yang disusun dan ditulis oleh As-Syeikh Al-Imam Al-Hafiz Al-Allamah Syekhul Islam Barakatul Anam Imaduddin Ismail bin Katsir atau Ibnu Katsir radhiyallahu anhu rahimahullah. Semoga Allah memberi ampunan dengan karunia dan kemuliaannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan Maha Mulia. Disalin oleh hamba Allah yang selalu mengharapkan ampunannya, Sulaiman Al-Madini, pelayan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengampuninya dan mengampuni seluruh kaum muslimin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Selesai pada tanggal 10 Syawal 784 Hijriah. Semoga Allah menutupnya dengan kebaikan dan keselamatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa atas segala urusan. Alhamdulillahirabbil alamin.